stylenya tuh pesan ke Paris dulu kan? Paris Bandung. Paris Bandung. Lo duduk aja jangan berdiri. Lalu yang kedua gue juga ingin memanggil produser kita yang paling keren sejagat ruangan ini, namanya Doni. Sebenarnya hari ini juga kita mengundang pihak dari PFN itu apa ya? Mohon maaf sekali ini. Persatuan Film Nasional. Negara. Mohon maaf. Pak Ihsan Hairdiansa, apakah sudah hadir? Korseknya? Belum hadir ya? Belum hadir. Oke. Ya. Jadi ini mohon maaf, ini acara syukuran yang dilakukan dengan lesehan. Semoga nanti hasil film ini bisa membumi dan bisa ditonton oleh banyak orang. Amin. Ya, jadi ini dua orang dulu, nanti gue juga memanggil, atau gue juga manggil deh Bu Sari juga monggo. Ayo Bu Sari. Siapa lagi ya? Gue sih ini aja nih, gue nih TikTok. Ines sudah nggak Ines ya? Iya. Ayo. Kayaknya jadi imbang lah ya, perempuan dan dua laki-laki. Jadi kayak naik angkut. Kalau kita biasa ember-emberan. Ya, jadi gue ingin bertanya terlebih dahulu kepada Riko. Lo ngapain ngumpulin kita di sini hari ini, gitu ya? Dan ini tentang apa nih film yang kedua ini? Monggo. Oke, terima kasih sebelumnya pada teman-teman sudah datang, sudah meluangkan waktu hari ini untuk berkumpul bersama. Tadi pertanyaannya apa? Saya jadi lupa, maaf. Lo ngapain ngumpulin kita di sini? Oh, gua ngapain? Jadi hari ini kita ingin mengumumkan pertama adalah film kedua kami dari P69 Indonesia, yaitu Yang Terluka. Kebetulan juga nanti bintang-bintangnya ada di sini, nanti kita juga bicara. Kalau tadi pasti adalah Ines dan Ibu Sari Foyo. Film ini kita bicara mengenai kekerasan cyber, kekerasan kepada wanita itu atau kepada perempuan, maaf. Saya lagi diajarin sama Bu Sari Foyo. Kekerasan kepada perempuan itu bukan hanya berupa dari pukulan ataupun kata-kata, tapi dari juga revenge porn, cybercrime dan lain-lain. Dan kita ingin angkat cerita yang kebetulan terjadi kepada salah seorang teman saya, dan itu menjadi inspirasi dari film ini walaupun kita adaptasi dan kita olah secara kreatif juga. Dan film ini merupakan satu kebanggaan juga buat kami setelah kita melakukan Dalam Sudutku. Kita mempunyai film yang juga niche-nya bagus, kita juga punya positive impact, ada pesan yang kami ingin bawa, yaitu sudah waktunya kita melihat perjuangan dari para perempuan juga, karena mereka dan kita jadi lahirkan kan sebagai saling harusnya bekerja sama, tapi berarti kita harus sekarang berani berbicara untuk para perempuan. Nervous. Jadi untuk bahwa kita sebagai laki-laki juga harus bicara untuk para perempuan. Oke, terima kasih. Sebagai spill tipis-tipis, gue tadi lupa nih, tadi gue dicolek sama Bung Yusuf. Kita juga sudah hadir Ustadz Lukman di sini. Aplaus buat Ustadz Lukman. Nanti saya tadi tidak disebutkan. Lalu juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Toscana Italian restoran yang sudah nantinya akan banyak mensupport untuk produksi film dari PS69. Ya, tadi Riko sudah sedikit spill bahwa ini film yang terluka tentang perempuan. Dan ini filmnya lebih mengarah kepada drama, thriller, dan hukum. Jadi ada scene-scene yang di court scene-nya ya, di ruang sidangnya. Ada juga beberapa scene action. Tapi kita tidak melebih-lebihkan, dan udah gitu ada memang cerita thriller, jadi ada unsur suspense juga. Kebetulan tepuk tangan juga dong buat teman kita di Bawel dan Istimewa boleh lagi? Nah, lo kan sebagai salah satu bintang tamu juga. Bukan,
Jahat. Halo. Sorry ini kalau MC dadakan begini bawaannya. Ya, jadi tadi sudah dikasih spill teman-teman juga. Nah, di sini sudah ada 1000 wartawan nih. Jadi nanti akan di-upload, akan dipublikasikan ke seluruh jagat Facebook, jagat Twitter, jagat Instagram, bahkan beratusan juta. Amin. Iya. Nah, gue mau tanya kepada Doni, ini film proses seleksinya gimana ya? Lalu siapa-siapa saja yang akan dilibatkan di film ini? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah datang, siapapun itu. Untuk produksi film Yang Terluka ini sampai saat ini sudah dalam proses reading dan workshop. Kita juga karena ada actionnya sedikit dan itu kita juga sudah dalam tahap koreo. Dan mudah-mudahan di tanggal 11 November itu kita akan mulai syuting sampai schedule-nya sampai tanggal awal Desember. Dan untuk cast-nya itu saya baca ini, saya juga agak Ini nggak banyak di depan juga ya di belakang. Boleh berdiri aja, berdiri. Diri Nanti ya, panggil saya panggil ya. Oke, ada Vanessa Ines tentunya. Diri. Terus juga Dulu. Terus ada Ricky Bawil. Lalu ada Ibu Jenar Maisa Ayu. Gimana ini? Ibu. Nah, ibu mana tuh? Lalu ada Ibu Sari Kuswoyo di sebelah saya. Lalu ada Fani Gazani, belum datang mungkin. Lalu ada Mas Dwi Sasono juga lagi syuting. Jadi Ada- ini adalah contoh bahwa perfilman Indonesia itu sedang maju karena semuanya juga sibuk syuting. Jadi kita harus tepuk tangan dulu. Ya, selanjutnya ada Jinan Safa. Minang. Setelah Jinan Safa itu ada Ibran Maten. Lalu ada Denis Adiswara. Kebetulan Denis juga lagi syuting. Lalu ada Rebecca Richman. Lalu ada Naomi. Lalu ada Cika Wawadin. Cika belum datang. Tumben. Lalu ada si kecil Kenzi. Mana Kenzi? Lalu ada Fizabella. Lalu ada Oliver Pras. Lalu ada Rizky Guswardana. Lalu ada Salsabila Zahra. Lalu ada Gendis Maharani. Lalu ada Yumi Wandi. Yumi. Lalu ada Baby Istami. Lalu ada Maharani Fibiola. Oke, lalu juga ada Aulin. Aulin mana Aulin? Kita harus jelaskan juga. Jadi yang akan disebutkan oleh Pak Doni ini adalah yang kita casting secara langsung waktu kita open casting, dan mereka ini baru mungkin punya pengalaman sebagai background berapa, tapi karena waktu di casting mereka menampilkan supaya bagus actingnya, jadi kita membiarkan. Memang salah satu misi dari P69 ini juga adalah menemukan talenta-talenta baru. Jadi tolong tepuk tangan buat talenta-talenta baru. artinya teman-teman yang ikut terlibat di film-film
P69 ini bisa menjadi proses pembelajaran ya, untuk bisa lebih berkembang lagi nanti. Udah, done. Oke, selanjutnya ada Anissa Zarifah. Lalu ada Aldina Sherly. Lalu ada Rinda Muhisatun Nisa. Lalu ada Ika Di. Lalu ada Lydia Pratiwi. Belum. Lalu ada Dierda Tahir. Itu tuh. Bapaknya ya. Coba. Lalu ada Joni Johannes dan Abi. Itu saja nih. Oke, terima kasih banyak Bung Doni. Jadi ini tadi kan gue bilang kita ada 2 sesi. Sesi yang pertama ini kita lebih meng-highlight tentang film yang terluka. Lalu kita akan sedikit bercerita tentang film ini gitu ya. Nah tadi sudah 2 orang laki-laki nih, representasi gender nih. Gue nanti Mbak Jenar, kita mau ngobrol juga yang lebih jauh. Teman-teman dari Maaf dari teman-teman PFN udah. Oke, Mas, monggo Mas. Nggak apa-apa. Pas, waktunya pas. Lo duduk sini nggak apa-apa. Ya, silakan. Ya. Mungkin aku boleh minta Petra, Rebecca sama siapa namanya Baby, Rebecca. Gue langsung terlihat tuanya, dia langsung di atas. Ini dengan Mas Isan ya dari PFN. Mas Isan, ini kita belum begitu jauh untuk bercerita tentang film ini, tapi satu hal tadi sudah disampaikan oleh Doni, oleh Rico bahwa ini film bercerita tentang perempuan. Nah, kenapa PFN berani mensupport film yang dalam tanda kutip loh, bukan film yang isu-isu umumnya gitu loh. Gimana tanggapan Mas Isan? Ya, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih sudah diundang acara ini. Saya mewakili Pak Ivan Seventeen judul kami yang kebetulan hadir pada kesempatan siang hari ini. Kami dari produksi film negara mendukung film ini karena memang kami menyadari bahwa film itu adalah sebuah karya yang tidak bisa dikotak-kotakan apakah itu mesti bersifat A atau B atau C. Produksi film negara betul-betul mendukung semua jenis film yang memiliki elemen-elemen lokal. Film dalam sudutku ini kan walaupun mungkin kita bisa punya opini A atau B atau C tentang bagaimana ceritanya, kita sadar bahwa dalam sudutku ini adalah genre yang betul-betul relate di kehidupan masyarakat Indonesia. Ada loh cerita-cerita tentang dinamika keluarga dan dinamika dalam merantau itu atau dalam bekerja itu seperti ini. Jadi kami dari produksi film negara berharap bahwa film ini bisa jadi sukses dan kita berharap bahwa kisah-kisah yang tidak hanya cerita-cerita yang udah banyak di establishment kayak kayak film horor atau film-film anak, genre-genre seperti ini juga tetap relevan di masyarakat. Oke, terima kasih banyak Pak Isan. Sedikit saja tadi sempat disebut sama Rico. Sebagian teman-teman yang terlibat dalam film ini juga sekarang lagi sibuk dengan syuting. Nah, dari Pak Isan sendiri dalam pengamatan di PFN dengan tumbuhnya industri hari ini, bagaimana peran dari PFN untuk bisa menstimulasi industri ini semakin tumbuh dan berkembang? Ya, produksi film negara adalah perusahaan badan usaha milik negara selayaknya mungkin Bapak Ibu juga familiar dengan BUMN lainnya. Produksi film negara berperan di tahun 2025 ini memposisikan dirinya sebagai fasilitator perfilman, sehingga kami tidak lagi hanya bersaing dengan produser ataupun production house yang ada di Indonesia, tapi kita membantu mendorong production house untuk bisa meningkatkan kapasitasnya, untuk bisa mendapatkan akses yang sebelumnya kesulitan untuk didapatkan, serta juga kita mendorong agar talenta-talenta yang sebelumnya belum begitu bunyi ataupun belum memiliki stage untuk bisa memiliki panggung yang lebih sesuai dengan karakter masyarakat ataupun pasar yang ada. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat PFN. Kehadiran negara memang menjadi penting buat tumbuhnya industri ini. Nah, ini kan kita tadi ngomongnya udah agak awang-awang ya. Nah, gue mau nanya nih kepada, tadi gue sempat di brief, di film yang terluka ini ada 5 perempuan.
yang memiliki peran sentral, begitu ya? Ya, 5 orang yang memiliki peran sentral. 5 orang perempuan yang memiliki peran sentral. Ines mana? Oh, ada Ines. Ya, kita cari yang agak lebih muda dulu. Yang tadi kan bawa semua. Ngomongin saya ya? Ah iya, sorry. Ini gue deh. Ya, di sini kita nggak perlu dikotomi muda, Dewasa. pokoknya kita semua happy aja. Ya, ya, Ines, ini adalah film kedua yang bermain bersama produksinya Eko, gitu ya. Nah, apa alasan lo memutuskan untuk kembali lagi terlibat di film yang diproduksi yang disutradara oleh Eko, terutama bicara tentang perempuan? Halo semuanya, selamat siang. Jadi hal yang memutuskan aku untuk kembali bergabung dengan film yang disutradarai oleh Pak Riko dan diproduksi oleh P9 adalah mengangkat isu yang berbeda. Ya, jadi ini benar-benar relate banget dengan kasus-kasus apalagi yang lagi marak sekarang ya, banyak pelecehan seksual, kekerasan. Jangan minta maaf. Oh, oke, baik. Itu kejadian Harus dirawat karena itu adalah sebuah kejahatan ya. Betul. Ya. Dan nggak banyak juga yang mau mengangkat isu ini. Jadi dengan lewat film ini aku ingin menyampaikan bahwa perempuan itu berdaya dan berhak untuk speak up atas kejahatan yang dialaminya dan itu bukan aib. Ini kayaknya gara-gara duduk di sebelahnya sama perempuan yang keren nih kayaknya. Dapat power. Aku tambahin, Nes. Karena kita juga tagline-nya cuma ini kan, diadaptasi dari beberapa kejahatan nyata di sekitar kita, bukan cerita, kejahatan. Betul. Kayaknya lu mau jadi pejuang perempuan habis bermain film ini. Kebetulan kan udah selesai studi, mau lanjut, pengennya sih fokus ke arah situ, ke korban-korban ya. Siap. Nanti tolong teman-teman dicatat. Ya, saya juga ingin bertanya nih, nyolek ke Mbak Sari. Mbak Sari, apa yang paling mendasar hadirnya film ini buat keberadaan kelompok-kelompok perempuan yang selama ini tadi dibilang Mariko banyak mengalami kekerasan, banyak mengalami hal-hal yang intimidatif gitu ya. Nah, sejauh mana peran film ini bisa menjadi medium untuk menyuarakan, mengkampen, mengadvokasi bahwa perempuan juga harus didengar loh, seperti itu. Sebenarnya perempuan didengar, hanya tidak ada kelanjutannya, hanya sekedar didengar, dikasihani, sama dinyinyirin di belakang. Kaum laki-laki yang biasanya dan seharusnya katanya harus menjadi pelindung, ternyata ya mantu. Ya seharusnya menjadi pelindung, ternyata malah menjadi sumber petaka buat perempuan itu sendiri. Khususnya untuk film ini, berkali-kali Riko bilang, harusnya ini sutradaranya perempuan juga, enggak Rik, harusnya memang benar-benar laki-laki. Karena apa? Biasanya film-film yang ada di Indonesia khususnya hanya menyisipkan sedikit cerita tentang perempuan tanpa diangkat secara penuh. Riko di sini sebagai laki-laki yang ternyata punya hati lebih besar daripada laki-laki yang lain. Melihat bahwa pergerakan perempuan ini selama ini hanya digerakkan oleh perempuan lain, dan yang lainnya, perempuan lainnya menginjak-injak perempuan yang lain juga. Jarang sekali ada laki-laki yang dengan lantang mengatakan saya mendukung gerakan perempuan. Kalaupun ada yang mendukung, biasanya dibayar karena sebagai lawyernya atau sebagai buzzernya dan lain sebagainya. Di sini saya melihat bahwa Riko dan P69 menunjukkan bahwa mereka tidak perlu dibayar untuk berbicara tentang kekerasan perempuan. Mereka tidak perlu dibayar untuk menunjukkan bahwa banyak sekali perempuan-perempuan yang teraniaya dan ditutupi oleh keluarganya karena itu membuat aib. Dan mudah-mudahan dengan film yang terbuka ini, masyarakat Indonesia bisa melihat bahwa
banyak kebudayaan kita yang juga didukung oleh beberapa agama yang mengatakan bahwa perempuan boleh dipukul atau kalau ada kejadian jangan diomongin keluar karena itu menjadi aib. Padahal semakin banyak orang yang berbicara mengenai kejahatan yang dirasakan oleh perempuan-perempuan di dalam rumah tangganya, semakin mereka sadar bahwa orang tua yang punya anak-anak bisa mengajarkan kepada laki-laki anak-anaknya bahwa bukan perempuan yang harus diatur pakaiannya, bukan perempuan yang harus diatur cara-caranya, tetapi pola pikir laki-laki yang harus melihat bahwa perempuan adalah setara dengan laki-laki. Terima kasih. Oke. Ada waktunya 2 SKS ya? 2 SKS. Nah, gue mau, ini kan udah berat-berat nih ngomongnya, gue bikin lagi sama makin tambah berat. Mbak Jena. Ada Diringanin ya. Yoi. Gue gak begitu kenal beliau, tapi gue cukup sering mendengar nama beliau. Salah satu novelis yang juga. Oh ya boleh. Nanti siap. Naomi mana Naomi? Naomi. Oke boleh duduk. Di mana duduknya? Ya, salah satu novelis juga yang menurut gue tuh keren. Gitu. Nah, gue tadi sempat browsing tipis-tipis. Lo juga pernah mengintai film kami kalau tidak salah. Benar ya? Nah, lo terlibat di film ini karena memang melihat ini isu yang relate sama kehidupan lo sebagai seorang perempuan, atau ada faktor lain yang kemudian lo mau terlibat di film ini? Selamat siang semuanya, terima kasih untuk kedatangannya. Terima kasih Riko, terima kasih Dondi sudah mengajak terlibat di produksi ini. Ketika pertama kali membaca skripnya, tentunya setiap kali saya memilih film, saya selalu membaca skripnya dengan baik karena skrip adalah fondasi dari sebuah film. Dan saya bilang sama Riko, terima kasih sudah memberi saya peluang. Waktu itu masih belum deal soalnya ya, jadi masih baru peluang. Dipercayakan mendapatkan peluang di film ini karena sebetulnya saya juga kepingin tidak hanya bermain film, saya ingin berkesenian dan saya juga ingin ketika press conference atau ditanya orang, saya kepingin juga punya sesuatu yang penting untuk diutarakan. Dan masalah-masalah ini sekarang masalah teknologi yang semakin membuat segala macam jenis kejahatan seksual yang verbal maupun yang tidak juga semakin mudah untuk dilakukan, semakin sulit untuk dicari siapa yang melakukannya. Ini adalah hal-hal yang memang sangat butuh untuk mendapatkan perhatian. Seperti yang tadi saya setuju juga, ini sebetulnya bukan isu tentang perempuan aja. Saya lebih senang mengatakan bahwa ini adalah isu kemanusiaan karena ini bisa juga terjadi pada laki-laki. Dan di sini kalau dibilang ada 5 perempuan yang sentral, salah satu pelaku kejahatannya adalah perempuan juga. Jadi ya saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Sari, karena keluarga adalah institusi terkecil dari sebuah negara. Dari situlah sebetulnya pelajaran kemanusiaan itu diajarkan untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau misalnya ibu, ayah tidak bisa mengajarkan yang benar ke anak, ya jadinya ya akan terjadi hal-hal ini, akan terjadi terus-menerus gitu. Nggak berani mau ngomong banyak-banyak, takut spoiler soal. Iya. Yang penting kita ngomongin tentang campaign dukungan pada perempuan ya. Iya, perempuan dan laki-laki untuk manusia. Nggak bisa geser. Yang membuat saya suka adalah Riko sebagai penulis skrip juga nggak pada mungkin takut kalau tidak berpihak pada perempuan gitu ya. Jadi yang kayaknya perempuan semuanya yang bagus-bagus. Enggak, ini adalah masalah kemanusiaan, ini adalah masalah konstruksi sosial.
di mana pada akhirnya perempuan tidak tahu bahwa dia adalah juga pelaku kejahatan itu sendiri, karena dia merasa bahwa itu memang yang harus dilakukan. Jadi ini penting sekali untuk diketahui, dan saya rasa itu cukup cukup fair menempatkan cerita ini sebagai cerita kemanusiaan. Oke, terima kasih. Terus lu, gue mau bertanya juga kepada penulisnya nih. Siapa namanya? Naomi. Sama Naomi ya? Oh iya, nulisnya. Aduh. Bantu aja. Dia nggak apa-apa. Naomi, apa yang membuat lo kemudian bisa mengeksekusi cerita ini menjadi sebuah story yang kemudian diangkat berlebar? Tantangan apa yang paling besar? Apakah ini juga menjadi representasi dari kehidupan lo sendiri, pengalaman private lo atau bagaimana? Kalau dibilang apakah ini dari cerita saya pribadi, tentu tidak. Karena memang terinspirasi dari beberapa cerita kejahatan nyata ya, gitu ya, di kehidupan asli kita. Jadi, tapi apakah saya melewatinya juga? Saya pernah melewatinya. Maka dari itu mungkin karena paham juga ya, ketika itu kejadian, memang kan belum tentu dari perempuan aja yang korbannya, bisa jadi laki-laki juga, dan ini bisa kejadian ke siapapun jadi intinya. Kalau di sini sih mungkin aku cuma mau bilang bahwa ketika memang itu adalah kenyataannya, ya jangan takut untuk speak up gitu. Lebih ke sana sih sebenarnya. Jadi cerita kenapa aku mau join di sini dan berlariku akhirnya juga ikutan tim dan pemain juga ya, karena aku percaya bahwa ketika memang itu kenyataannya, ya kita sebagai manusia berhak untuk bersuara, dan itu perlu diperjuangkan gitu. Sisi emosional muncul di situ ya. Tentunya karena memang memperjuangkan nilai benar yang kenyataannya harus diperjuangkan gitu sih. Oke, terima kasih. Gua mau menyapa tadi yang menjadi Nadia ya di film ini, yang akan menjadi salah satu aktor utamanya. Hai. Ya, ke depan. Ke depan. Tapi gue belum mau nanya kepada perempuannya, tapi gue mau bertanya kepada laki-laki di sini. Asik. Rifki, Rifki jadi penjahat. Agak takut nih ngobrol. Langsung dipototin. Ampun. Kejahatan seperti apa yang membuat lo bisa di antara wanita-wanita cantik ini semua? Oh sorry perempuan. Oh sorry. Jadi untuk mendalami acting lo sebagai seorang penjahat itu perlu seperti apa? Tidak perlu pendalaman seperti ini. Kalau lo harus jadi penjahat ya. Jujur pas baca karakter Danang sebel sih, sebel banget gitu. Dan memang ternyata banyak pasangan yang looks okay gitu, tapi di dalamnya tuh mereka tidak baik-baik saja itu, terutama perempuan ibu ya, terutama perempuan yang ya udah jalanin aja deh, udah terlanjur, kita udah berpasangan sekian tahun, udah disakitin udah lanjut biar terlihat kita baik-baik saja, tapi itu tidak benar. Kalau aku punya konsep sama pasangan nggak ada, insya Allah nggak ada sampai main tangan semua segala macam. Karena kalau udah main tangan sekali main tangan terus karena kalau dia membiarkan itu sekali itu akan terus menerus gitu, dan itu tidak benar, dan pasti yang dirugikan adalah bukan aku karena di sini di antara perempuan ya, tapi memang dirugikan perempuan gitu, kalau menurut aku, karena kita harus benar-benar mencegah adanya kekerasan dalam rumah tangga. Tidak boleh dibenarkan, tidak boleh dibiarkan, dan benar kata Ines harus dilawan. Aku setuju. Ampun. Oke, gue mau alihkan ke satu lagi nih, cowok yang ada di depan sini nih. Ada Ibro. Gibran, gue mau bertanya simple banget. Benar. Dalam hidup lo, perempuan itu
mendapat porsi seperti apa? Kita ngomongin film aja nih. Nanti. Ini aspek personal dulu. Bagaimana lo melihat peran perempuan bagi kehidupan lo yang sampai hari ini terjadi? Ya, peran perempuan ya pusat. Perempuan adalah pusat dari kehidupan itu sendiri. Pusat dari kehidupan itu sendiri, karena tanpa perempuan juga kita nggak ada. Nah, jadi ketika lo mempunyai perspektif kayak tadi, saat lo diajak film ini lo berpikir 10 kali nggak? Ngeliat rekening sih kita rasanya kita terima. Yang mana yang paling jujur? Jadi nggak mau banyak-banyak karena juga biarin teman-teman wartawan yang akan mengelaborasi ya. Nah, gue mau nanya sama Fani. Hai Fani. Aduh. Fani di sini menjadi salah satu aktris utamanya ya, bintang utamanya gitu. Lalu di sini memainkan peran sebagai apa? Di sini aku berperan sebagai Nadia. Nadia itu adalah pengacara dari peran utamanya Raras gitu, yang akhirnya memutuskan untuk membela Raras karena memang sebenarnya dia pernah mengalami luka yang hampir. Oke. Tapi lu punya latar belakang sebagai praktisi hukum atau dunia pendidikan hukum itu? Nggak ada, aku sarjana psikologi. Oke, nah, paham lah ya untuk bisa memahami substansi film ini. Nih ada 2 lagi perempuan yang belum berbicara. Gina juga bermain sebagai pendampingnya Dwi Sasono, karakter Dwi Sasono, Raka yang diperankan oleh Dwi Sasono. Mungkin aku harus tambahkan juga. Jadi walaupun di antara mereka ini mungkin banyak yang belum mempunyai background hukum, tapi kita juga dibantu oleh Sari Latif sebagai penasihat hukum kami yang juga akan memberikan banyak masukan dari DPN. Jadi psikologi, walaupun aku selalu percaya ya, yang namanya pemeran itu pertama yang harus mereka punya adalah hati dulu kepada cerita. Ketika mereka udah punya hati dalam ceritanya, baru mereka akan bisa menemukan karakter itu. Dan kalau aku ngomongnya, aku nanya, karakter ini memanggil dirimu apa tidak? Kalau karakternya tidak memanggil, nggak akan tahu juga. Gitu. Aku simpel. Lo merasa terpanggil nggak hati lo ketika terlibat di film ini? Pertanyaan menarik banget karena kalau masalah hati, background aku tuh Miss Universe Indonesia Runner-Up 2023 dan advokasi yang aku bawa salah satunya adalah against sexual harassment, dan itu selalu aku gaungkan lewat social media, lewat platform yang aku punya, dan juga setiap aku ada aktivitas atau kegiatan sosial, pasti aku sering banget untuk berbicara langsung dengan korban-korban pelecehan seksual, terutama perempuan. Dan ditambah juga background aku tuh jurnalis selama 8 tahun, jadi reporter, jadi news anchor, dan itu selalu setiap harinya pasti ada lebih dari 5 kasus yang aku tanganin gitu, dan itu adalah tentang pelecehan seksual. Dan memang salah satu faktor utamanya adalah bagaimana dia tumbuh kembangnya dari keluarga yang seperti apa. Gak cuma perempuan tapi juga laki-laki. Ini semua tentang mindset, bagaimana laki-laki itu bisa melihat perempuan dari value-nya, bukan dari bagaimana dia berpakaian. Dan begitu juga perempuan sesama perempuan, ini juga yang menjadikan perempuan itu takut bersuara, karena sesama perempuan aja itu masih saling menghakimi, dan akhirnya kita takut untuk bersuara kalau kita tuh juga mengalami kekerasan seksual, karena takut dihujat, takut dilihatnya seperti aib. Jadi menurut aku dari film ini bukan cuma karya, tapi juga it's gonna be break the silence. Kita bisa mengedukasi banyak orang se-Indonesia bahwa semuanya harus turun campur, gak cuma perempuan tapi juga laki-laki, untuk bisa kita menanggulangi masalah ini. Oke, bagus. Kata yang paling menarik adalah break the silence. Break the silence, yes. Rebecca mungkin bisa menambahkan apa yang membuat lo tertarik untuk terlibat di film ini? Halo semua, selamat siang. Aku suka karena ini isu yang jarang pernah diangkat di dalam film-film yang saya pernah lihat di Indonesia maupun di luar. Jarang sekali isu ini diangkat. Jadi menurut saya penting, dan aku happy banget, and I cannot wait to shoot with all of you guys, all my colleagues here. And Oke, terima kasih. Singkat, padat, dan jelas. Gina,
gue mau bertanya sama lo. Nanti sebelum ini kita akan sesi tanya jawab dulu ya, Q&A sama teman-teman media. Punya pengalaman yang sifatnya personal nggak? Bahwa dalam kehidupan lo juga pernah mengalami kejadian kekerasan terhadap diri lo dari beda jenis? Oke, selamat semuanya. Jadi kalau buat aku pribadi, aku yakin banget semua perempuan itu pasti pernah either itu light atau yang benar-benar keras, pernah pasti ngalamin. Cuman mungkin mereka nggak sadar atau nggak tahu karena itu tadi misalnya ngomongin di belakang, kita cuma lewat aja di jalanan itu bisa loh kita kena suatu hal yang disebut kejahatan seksual. Dan yang bikin aku tertarik banget di film ini, seperti yang disebutkan sebelumnya, jarang banget ada kejahatan jenis ini yang diangkat untuk menjadi sebuah film. Aku pernah punya teman juga yang mengalami hal tersebut. Aku aja yang melihat itu rasanya sakit banget, rasanya tuh benar-benar mungkin hancur ya. Jadi di situ aku merasa kayak kejahatan seksual ini emang harus segera sih diberikan edukasinya kepada orang-orang semua, karena masih banyak yang belum masih banyak yang belum berani dan kayak masih tabu gitu buat ngomonginnya, padahal itu suatu hal yang serius buat aku. Oke, terima kasih banyak Gina. Close dulu buat semua teman-teman yang ada di sini. Jujur, ketika memandu sebuah acara dengan begitu banyak speaker di depan tuh agak bingung loh. Dengan durasi waktunya juga gak panjang-panjang banget, tapi juga harus bisa memfasilitasi. Nah, jadi kita hari ini adalah sharing sebenarnya ya, lebih banyak sharing. Tadi yang teman-teman sampaikan itu adalah sebuah proses sharing spiritual, sharing personality gitu ya, tentang perempuan. Gue mau bertanya kepada teman-teman wartawan di sini. Ini ada 10.000 wartawan ternyata, tadi 1.000, sekarang kumulatif menjadi 10.000. Silakan teman-teman media. Oh ya, oke, Pak Edo, langsung saja. Bisa langsung disebutkan namanya, ditujukan kepada siapa juga. Oke, saya Edo dari kalau gue melihat, saya nggak tahu ya apakah di yang terluka ini hanya bertutur soal isu dan kekerasannya, karena bicara soal kekerasan seksual itu juga ada yang disebut namanya bukan fisik tapi juga ada verbal. Apakah juga isu ini juga diangkat di dalam film ini? Yang kedua, saya selalu berpikir bahwa film bukan sekedar tontonan tapi juga tuntunan. Saya nggak ngerti apakah nanti di film ini ada sebuah way out atau jalan keluar menjadi sebuah gerakan aktif memberikan penyadaran kepada kaum perempuan maupun kaum masyarakat. Apakah nanti ada kutipan, mungkin saya nggak tahu di terakhir ya, di terakhir ini bahwa sebuah kekerasan seksual adalah kejahatan. Ada closing yang memang dibagikan ke masyarakat bahwa film ini ada film yang memang betul-betul bukan eksplorasi tentang isu, tapi juga ada jalan keluar yang diberikan kepada ke masyarakat. Karena ini kan bukan hanya sekedar eksplorasi tentang isu, tapi juga ada jalan keluar yang dibagikan ke masyarakat. Sehingga ini menjadi sebuah gerakan kolektif tentang kesadaran. Saya nggak tahu nanti apakah dari Kementerian HAM dan yang lain mereka peduli terhadap sebuah gerakan ini. Coba aja deh. Makasih. Terima kasih Mas Edo. Bang Edo sehat-sehat aja pakai pikiran. Iya. Kalau bisa langsung menjawab sama Riko. Oke, teman-teman, pertama sebagai seorang penulis ataupun sutradara, semua perjalanan itu adalah suatu pengalaman yang kita harus belajar. Jadi dalam melakukan film ini saya juga banyak belajar, bukan hanya banyak belajar dari teman-teman yang lawyer, dari salah satu korban yang juga kebetulan saya kenal,
Dan tapi kita juga belajar dari teman-teman yang kalian lihat di depan sini. Ada dari para perempuan yang ada di depan ini, mereka perempuan yang perkasa sekali, dan kayaknya tidak perlu saya sebutkan sih bahwa mereka itu perempuan perkasa, karena perempuan pada intinya sebenarnya adalah makhluk yang paling perkasa yang pertama, wanita itu saya perempuan itu melahirkan juga. Kedua, mereka kasih ibu, mau seperti apa bentuknya, itu membentuk sifat dari seorang laki-laki juga. Dan kita harus bisa berterima kasih kepada para perempuan ini bahwa mereka mau mengalah selama ini, tapi sudah waktunya kayaknya kita berbicara, break the silence. I think that's a good point. And untuk itu terus terang banyak yang kita bahas di film ini. Khususnya kita bahas mengenai cybercrime-nya, karena ini terinspirasi dari beberapa. Tapi ada juga inti kekerasan bukan hanya verbal, tapi fisik juga. Semuanya kita coba masukkan, walaupun dengan porsi yang sesuai. Karena sebuah film pun kalau kebanyakan nanti akhirnya malah jadi terlalu ekstrim. Tapi kita coba juga tetap mengambil unsur entertainmentnya juga, karena kita juga nggak mau audience. Karena kita harus bawa message. Dan saya belajar dari salah satu seorang buat iklan adalah message itu gampang disampaikan, tapi juga kita harus kasih segi entertainmentnya juga, harus ada segi excitementnya juga. Jadi orang ingin nonton kan, sehingga message itu juga masuk. Saya belajar dari banyak buat film-film Indonesia kayak Pak Joko Anwar, Bang Joko Anwar yang kemarin bikin pengukuhan di Bukit Duri, message-nya juga kena sekali. Dan banyak yang saya belajar dari itu. Jadi terus terang ya, saya berharap saya bisa sampai di level mereka. Tapi saya yakin dengan dukungan dari teman-teman di sini, dari semua cast, semua kru, semua tim produksi, bahkan mereka, bahkan teman-teman dari media, semua saya sangat menghargai kalian dan input dari kalian. Jadi ya paling dari saya cuma bisa sampaikan segitu. Sisanya nonton filmnya. Gue mau ngasih ke Pak Isan sedikit saja. Pak Isan, tadi ada pertanyaan, ini akan menjadi deeskalasi menjadi semacam gerakan. Sejauh mana PFN bisa terlibat untuk mensupport ini menjadi sebuah gerakan yang bersifat masif, yang memberikan dukungan kepada kelompok perempuan? Ya, isu sosial seperti tadi yang rekan-rekan udah bahas semua kan, ini cukup banyak, apalagi di negara yang 270 juta penduduk. Kita lagi ada di kota yang penduduknya 30 juta. Kota kita di Jabodetabek ini itu penduduknya setara dengan negara Malaysia. Isunya tuh bakal sangat-sangat dinamis. Isu yang ada di, ya sesimpel sesama kita aja, sesama teman tuh sangat mudah banget untuk terjadinya isu-isu sosial yang sebenarnya kalau di negara lain itu nggak mungkin muncul ataupun jarang muncul ya. Nah, kami dari produksi film negara sebagai fasilitator perfilman akan senantiasa mengadvokasi isu-isu yang sebelumnya tidak banyak dibahas oleh masyarakat sebelumnya, ataupun tidak begitu banyak yang muncul di tingkat pemerintah, di tingkat kami di sesama institusi kelembagaan pemerintah. Nah, peran kami di produksi film negara itu memastikan bahwa poin-poin advokasi yang memang perlu di-highlight oleh kementerian terkait atau lembaga terkait itu tetap relevan di masyarakat. Karena kalau misalnya nggak dibikin film, mungkin kita kayak udah menormalisasi aja, sebagaimana isu-isu lain yang udah terlanjur dinormalisasi oleh masyarakat kita. Kembali saya sampaikan bahwa produksi film negara di sini mendukung setiap pesan-pesan yang memang bersifat positif, bisa mengimprove kualitas dari kehidupan bermasyarakat kita, serta yang paling penting juga yang tadi disampaikan oleh Pak Riko, pesan ini harus disampaikan secara entertaining. Kalau misalnya pesan-pesan positif ini tidak disampaikan oleh entertaining, menunjukkan seperti masa lalu kita, di mana kami pun dari produksi film negara bikin film quote-unquote seperti propaganda. Sekarang kita harus menyampaikan poin-poin positif ini bersifat entertaining, sehingga orang akan sengaja-sengaja datang ke bioskop untuk teredukasi isu yang mengenai kekerasan ataupun advokasi positif lainnya. Oke, terima kasih. Saya satu saja sedikit, saya akan memilih. Benar aja kali ya. Gimana menurut lo tentang ini film nggak cuma sebatas sampai di sini, tapi harus bisa menjadi semacam social movement. Sejauh mana menurut lo? Begini, kalau saya sih lebih senang sekarang meletakkan film ini cukup sebagai film aja, karena begini, film adalah sebuah seni. Seni adalah tempat kita sebetulnya untuk mengeluarkan apa yang kita inginkan, kita melakukan apa yang sesuai dengan visi dan misi kita, tanpa dengan sengaja, dengan
sengaja seperti mau merasa bahwa kita yang paling benar, kita yang paling tahu. Justru film dengan kita bercerita dengan kejujuran, dengan niat yang memang dari dalam hati kita, itu pun yang akan menyentuh, akan lebih menyentuh penontonnya ketimbang kalau kita ini sok tahu. Sip, aplaus dulu. Ya, kasih satu kesempatan untuk pertanyaan lagi. Ya, silakan. Satu aja, satu. Karena nanti habis ini kita ada satu lagi sesi yang dalam sudut dulu ya. Dalam sudut. Halo, selamat siang. Saya Irul Berita Satu. Mungkin Mas Riko, kita bicara tentang kekerasan terhadap perempuan di era digital. Kita tahu lah, nggak di zaman saat ini aplikasi-aplikasi dalam tanda kutip yang memang sering digunakan untuk jual beli hal yang kayak begitu kan juga ada. Apakah di film ini juga akan coba diangkat? Terus kemudian apakah film ini juga akan menyasar terhadap dia anak muda kan dikit-dikit pengen tampil yang apalah itu di story atau apa, sampai pada akhirnya seperti yang di Kalimantan Barat itu videonya tersebar karena mungkin nggak hanya laki-lakinya yang ngajak tapi ceweknya awalnya juga mau memvideokan itu gitu. Terus apakah ini juga nantinya akan jadi satu pesan di film ini? Terus yang ketiga mungkin momentumnya ini nanti rencananya akan tayang di bulan apa? Apakah nanti pas Hari Perempuan atau Hari Ibu Desember besok gitu atau seperti apa? Terima kasih. Oke, Bang Irul. Siapa yang menjawab? Simpel aja, kita waktunya udah mepet. Ya. Untuk tayangnya itu kemungkinan di awal tahun 2026 dan pastinya momennya akan relevan. Itu aja yang kita bisa sampaikan sejauh ini. Terima kasih. Pertanyaan lainnya? Oke, jadi sebenarnya apa yang ditanya tadi relevan sekali dengan story-nya. Justru mungkin bisa dibilang itu adalah plotline yang paling tebal yang kita lakukan dalam film. Tapi saya nggak mau terlalu spoiler dulu. Tapi pertanyaannya udah menjurus tuh. Tapi nanti akan kami share juga sinopsis dari film ini. Jadi nanti bisa dibaca. Dari situ juga akan terlihat sebenarnya benang merah derita dari yang terluka ini kemana. Walaupun tanpa harus benar-benar mereveal kemana. Kira-kira terjawab nggak? Kalau dari teman-teman artisnya mungkin artisnya gimana menanggapi itu dengan era digital seperti ini kan? Kekerasan di era digital. Ya kayak yang tadi itu tadi. Ya kalau menurut aku sekarang ya itulah, mudah-mudahan ini juga bisa membuka sudut pandang baru ya film ini, karena sebenarnya era digital ini bahayanya adalah seringkali orang melontarkan kata-kata atau hujatan atau pelecehan itu terhadap orang lain di digital karena nggak ketemu, jadi rasanya menjadi lebih mudah kan gitu. Jadi sebenarnya pelecehan itu nggak harus melulu dilakukan juga ya rasanya. Dengan kita pakai pakaian yang biasa pun orang yang memang berniat jahat itu tetap bisa komentar atau DM misalnya di sosmed yang nggak senonoh juga bisa gitu. Jadi ya mudah-mudahan film ini bisa menjadi film yang membuka sudut pandang baru, karena kadang seringkali benar dan salah itu tipis ya, apalagi kalau kita ngomongin perasaan gitu ya. Kayaknya curhat lo ya. Enggak, aku rasa hampir semua perempuan gitu ya. Kita tuh kadang kalau lagi cinta benar dan salah bingung ya di mana ya. Jangan ya. Jangan ya. Jadi mudah-mudahan ya nanti pas orang nonton, oh ini ternyata boleh, oh ternyata ini salah, oh ternyata ini enggak. Ya, makasih. Om Irul, nanti kita untuk lebih in-depth pas habis sesi ini bisa one-on-one sama kawan-kawan case-nya ya. Ini kita mau menghadirkan potong tumpeng sekarang ini, nanti habis itu kita foto bareng ya sama film ini. Oke, sudah mulai ya. Ini nanti akan diberikan kepada Ines.
Oke. Monggo silakan, gimana cara motongnya? Tolong dibantu Om Doni. Lalu yang kedua, potongannya gue berikan kesempatan Riko kepada akan memotong kuenya kepada Fani ya. Kue. Orang udah lapar begini nih. Kuda. Ya. Oke, Yusuf kasih kepada Ines. Ines harus dihabisin ya. Kasihnya banyak loh. Oke, dulu. Oke, yang kedua, ini sutradara kita yang paling keren, Bung Riko, akan memotong tumpengnya buat Fani ya. Oke. Jangan kelihatan siapa lapar gitu. Itu paling lagi. Sedikit karbu. Konkret banget. Iya dong. Pokoknya jangan lebih apa dari 10.000 ya guys gitu. Ini gue harus menghormati kegiatan Fani juga, jadi bukannya gue kasih dikit jadi menghargai. Sini yuk, Bang Fani. Oke, terima kasih. Satu lagi, ini potongan yang akan diberikan Om Doni kepada Pak Ihsan dari PFN. Terima kasih sudah hadir memberikan support buat film P69. Semoga kerjasamanya terus langgeng ya, Mas ya. Katanya harus semuanya. Ya, oke. Saya lagi foto. Habis ini saya meminta teman-teman untuk foto bareng dulu untuk yang case film yang terluka. Oke, terima kasih. Boleh foto bareng? Semua di sini nih yang case yang terluka. Yang terluka dalam sujudku. Oke, terima kasih. Adalah pemenang dari Boysan yang kita. Ya, jadi sebagai semacam pengantar saja, dalam sujudku kemarin baru saja melakukan pencarian penyanyi berbakat ya untuk mengisi lagu tema film dalam sujudku. Ada 3 juri ya? Ya? Ada judul ya? Nah, ada 3 juri. Ada 3 judul, kalau juri. Juri. Oh, 3 Juri pada saat di acara puncak. Di acara puncak itu jurinya adalah of course Bapak Yusuf atau dikenal sebagai Bang Fensui. Dan kemudian ada Ferry Tahir yang tadi ada. Kemudian juga Bapak Islam Sabandi. Jadi mereka adalah juri final waktu di yang akan kita lakukan kembali di tahun 2026 nanti untuk mencari bakat untuk penyanyi-penyanyi film yang dan juga lagunya diciptakan oleh Bapak Yusuf atau Membleks gitu. Iya. Oke. Tapi sebelum kita mengulik lebih jauh tentang video klipnya, gue mau nanya dong kepada Doni sebagai produser dalam film. Sudah sampai sejauh mana film ini rampung? Sudah memasuki tahap editing online. Jadi sebetulnya tinggal ada penambahan beberapa teknis saja. Tinggal audio doang ya. Oke. Nah, gue mau bertanya juga kepada Yusuf. Lagu yang Anda buat ini judulnya Ditimpa Tidak Lari dan nanti akan dibawakan oleh Evelyn ya.
Bisa diceritakan nggak proses kontemplasi, proses pembuatan lagu ini seperti apa? Oke, waktu bila Riko sampai dengan untuk filmnya dalam satu siap sesi tadi ini memang lebih challenging lebih dalam masalah bahasa, tapi untuk lagi kan boleh sedikit hening nggak ya? Biar kedengeran. Mohon maaf, lanjut. Boleh sedikit hening nggak? Oke, lanjut. Iya, lirik lagunya ini adornya begitu direct. Jadi banyak pakai menggunakan bahasa puisi, bahasa kiasan supaya siapapun yang kalau meneliti liriknya ini dapat menghayati walaupun apapun ujian yang lagi mereka tempuh ini, insya Allah pasti merasa feel. Dan for me, my formula untuk buat lagu ini feel dan frekuensi. That's my formula. This is your interpersonalize terhadap lagu ini atau bagaimana? Ada proses internalisasi tidak? Ada. Ada ya? Ada. Jadi sangat spiritual sekali. Yeah. Oke, saya mau bertanya kepada Evelyn ya. Aplaus dulu buat Evelyn. Beliau terpilih dari 1.000 orang yang mendaftar. Ya pasti. Pokoknya sama 1.000 aja. 1.000 ya? 1.000 lebih. Dari proses awal sampai kemudian beliau terpilih. Gua kebetulan pas pada saat itu sempat melihat suaranya juga keren gitu ya. Nah, bisa diceritakan nggak? Lo mulai belajar nyanyi kapan sih? Sejak usia berapa? Aku belajar nyanyi itu dari kecil, dari umur 7 tahun sampai sekarang. Ikut les nyanyi juga? Dulu waktu kecil, waktu SMP sempat ikut les nyanyi sama les musik juga. Cuma sekarang udah otodidak aja. Oke. Nah, secara personal, ketika lo diminta untuk menyanyikan sebuah lagu tema, ya, theme song sebuah film, gimana impression lo? Gimana perasaan lo? Yang pastinya aku pasti cari tahu dulu kan lagu ini tuh temanya apa, terus makna lagunya apa gitu, apa sih arti dari lagu ini. Terus juga pastinya aku dalamin dulu lirik per liriknya, mulai dari verse-nya, chorus-nya. Dan yang penting pas aku nyanyi tuh rasanya bisa sampai ke yang mendengar, ke penontonnya, terus juga bisa menyanyikan nada-nada yang baik dan juga maksimal pastinya. Banyak nada tinggi nggak di lagu ini? Kalau live-nya lebih banyak. Gitu ya? Iya. Dan lagunya cukup challenging karena ada klimaksnya, ada nada tingginya, jadi challenging banget sih. Kabarnya mau dibuatkan single ini nggak ya? Udah ini. Oh, boleh nggak? Oh, silakan. Jadi teman-teman, mulai hari ini lagu-lagu dari dalam studioku. Pertama, kita akan tayang jam 13.30 nanti di YouTube sudah akan ada video klip dari yang akan nanti kita lihat di sini, dan dalam waktu 3 hari ke depan di Spotify juga bisa dicari lagu-lagunya. Jadi kita sudah menyebarkan ke segala bagian lagu-lagu ini. Jadi kalau misalnya mau dengar lagunya secara komplit, tiga-tiganya coba cek di Spotify. Apa aja judul lagunya? Yang pertama Tanpa Arah, yang kedua Menggoda, dan yang menjadi original soundtrack timnya adalah Titipan Ilahi. Yang pertama dinyanyikan oleh Titipan Ilahi dinyanyikan oleh juara 1 dari Voice 1 2025 yaitu Elif. Yang Tanpa Arah itu dinyanyikan oleh juara 2-nya Kezia, itu juga dari Voice 1, dan juga juara ketiganya Flo menyanyikan lagu yang berjudul Menggoda. Nanti kita juga akan mainkan sih, tapi untuk sementara yang kita tampilkan adalah video klip dari Titipan Ilahi dulu. Gua sempat diceritakan sebenarnya itu cuma satu lagu yang disiapkan. Ternyata talentnya banyak yang bagus, gitu ya. Kita tidak takut untuk investasi kepada talent yang bagus. B69 itu kenapa kita bikin voice line, kenapa kita open casting, dan kalau boleh bukannya saya menyombongkan, tapi kita open casting satu-satunya yang mungkin memberikan makanan kepada orang-orang yang datang casting. Karena kita apresiasi kepada mereka yang juga ingin berusaha mendapatkan peran dalam film ini. Dan dari Pak Yusuf, aku dan juga partner kami semua, kita mendukung supaya semua orang itu mempunyai kesempatan yang sama tampil sama. Of course,
ada faktor keberuntungan ya buat mereka masing-masing, tapi kami membuka pintu itu untuk semua orang. Oke, ini bisa ditayangkan nggak untuk lagunya? Kita tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Oke. Ada dua sebenarnya nanti akan dimunculkan. Pertama adalah soundtrack filmnya, episode-nya. Lalu yang kedua nanti adalah trailernya. Ya, ini adalah pertama kali kita akan tampilkan full version yang sudah di edit sound, semuanya sudah jadi dari trailer dalam sejutku yang pertama. Kita nanti ada dua trailer, ini trailer pertama kita akan rilis. By the way, aku mau mengingatkan, mengumumkan bahwa video klip kita ini didirect oleh Firlan Mana. Jadi ini karya Firlan Mana yang kebetulan berlipat. Firlan datang nggak Firlan? Firlan harusnya datang, tapi kayaknya dia belum datang. Dia ada acara ulang tahun anaknya. Sorry bang, tunangan anaknya. Ya, bisa langsung diputar Mas Imam. Menjawab tadi pertanyaan Bang Edo kan apakah sama atau seimbang apa enggak ya, nanti kita lihat juga di trailernya ya. Ya. Jadi kita bahas aja di trailernya langsung. Oke, siap. Langsung. Kemudian kita juga mempersilakan nanti kalau buat juga nanti. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman media hari ini sudah meluangkan waktunya hadir ke P69. Harapan kami tentunya sangat besar teman-teman media bisa memberikan support kepada dua karya kami, film Yang Terluka dan juga film Dalam Sujudku Ini. Itu saja sebagai MC dadakan dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang salah, tanyanya tunggu aja. Buat teman-teman dalam film Sujudku boleh tolong maju nggak ke depan, kita foto bareng. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepus buat kita semua. Yuk, teman-teman film Dalam Sujudku boleh foto bareng dulu. Betul ya? Saya Oke, oh ini anak. foto bareng. Cuma segitu doang nih sesinya. Agak-agak kenal dikit. Oh, situ ya? Ya lu bangun. Padat sini.